bisakah tolong Bro ceritakan bagaimana asal mulanya Bro memilih karir sebagai seorang dokter, Bro? Apakah secara kebetulan, apakah ada campur tangan suami di situ, apa gimana? Kira-kira Bro mungkin bisa menjelaskan teman-teman yang hadir pada hari ini, bagaimana bisa Bro menjadi seorang dokter? Okay. Terima kasih Bro Visal, Sairam. Okay, my humble pranams to the lotus feet of our Lord Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Terima kasih kepada semua yang menjemput saya pada hari ini. Soalan pertama kita adalah bagaimana saya menjadi doktor, ya. Kalau dilihatkan seperti Bro Visal bilang tadi, saya dari keluarga saya sejak saya lahir memang mereka sudah menjadi bakta saya. Nenek saya bermula dari generasi nenek saya lagi, mereka sudah menjadi bakta saya, dan di keluarga kita apa-apa perkara yang keputusan yang perlu diambil biasanya sentiasa pergi ke Puttaparthi, meminta kebenaran suami untuk melaksanakan perkara itu. Oleh itu, semasa saya, ayah saya seorang guru sekolah, ibu saya suri rumah. Sesiapa di keluarga saya yang pernah menjadi doktor sebelum ini. So sebenarnya ini adalah karier yang saya sendiri terfikir. Of course dengan intervensi suami saya fikir. So masa saya di SMA, semasa lebih kurang umur 17 tahun, kalau tidak silap saya membuat keputusan saya mau meneruskan dalam bidang kedoktoran. So pada ketika itu saya saya pergi ke Puttaparthi dan saya menulis surat kepada suami, dan saya bilang dalam hati saya, pray kepada suami dan mengatakan bahwa jika suami inginkan saya menjadi doktor, suami akan menerima surat yang saya tulis. So awal pagi bangun, fresh, shave, cantik-cantik, nak tengok suami kan, nak jumpa suami dan mengambil restu suami untuk menjadi dalam karier saya. So pergi duduk, zaman dahulu ini 1998 ke 1999 saya rasa, lama dulu, lebih kurang 20 tahun lepas. So saya beratur di line tepi Ganesha, lepas tu mendapat nombor 1. Okay, line-nya, tokennya nombor 1. Saya sudah fikir, suami mesti akan mengambil surat saya pada hari ini, dan saya confident. Okay, masuk dalam, duduk di line barisan pertama, dan seperti yang dijangkakan, suami pun keluar waktu darshan music pada ketika itu, bukan Vedam chanting, darshan music, saya masih ingat lagi. So suami keluar, datang darshan, dan semasa suami datang, suami melihat ke arah saya dan dia jalan terus, tidak mengambil surat itu. So semasa bhajan sedang berterusan, saya membuat keputusan dalam hati saya mengatakan, suami, itu adalah chance yang sangat bagus untuk saya memberikan surat dan mengambil restu suami untuk meneruskan kerjaya saya dalam bidang kedoktoran. Tetapi oleh sebab itu tidak berlaku, mungkin ini bukan kerjaya yang suami ingin saya meneruskan dalam hidup saya. Oleh itu saya harap suami akan menunjuk saya apa yang perlu saya buat dalam hidup. Karena saya percaya bahwa 1/3 daripada hidup kita bekerja. Okay? Dan 1/3 kita tidur, lagi 1/3 saja kita hidup sebenar hidupnya. So dalam 1/3 dalam kehidupan saya itu, saya mau membuat sesuatu yang memang akan memberi kebahagiaan pada diri saya, tetapi yang paling penting adalah membuat seva ataupun membuat sesuatu dalam kerjaya saya supaya message suami dapat sentiasa diberi dalam hidup saya. Itu adalah saya punya pemikiran pada usia yang muda itu. So saya keluar dari darshan pagi, saya keluar dan ada satu uncle datang tepat ke arah saya. Dia bilang, brother, saya nampak kamu ada air mata dalam darshan.
Saya cakap, ya brother, thank you kerana bagi tahu, tetapi terima kasih Sairam, saya mau jalan kerana saya ada rasa sedih, tapi pada masa yang sama saya rasa tidak apa, suami mesti ada plan untuk hidup saya, begitu. So, lepas tu dia bilang, tidak, saya nampak kamu cuba memberi surat pada suami, tetapi pagi ini mengikut kalender Hindu, dia memang tidak akan mengambil apa-apa yang auspicious, ya, apa-apa yang auspicious dia suami tidak akan ambil. So datang cuba balik petang ini, dia bilang. So saya pun fikir saya akan mencuba balik. So saya datang petang tu, saya duduk dalam line, saya mendapat line nombor 2, duduk di belakang, ada orang di depan saya. Dan pada ketika itu suami keluar, Darshan, dan oleh sebab saya di line kedua, orang di depan saya, suami datang, dan orang di depan saya mula berdiri, lepas tu mereka memberi surat dari belakang saya, orang di sekitar saya semua berdiri, dan saya ingat lagi, sejak saya kecil, nenek saya, ibu saya sentiasa bilang kalau suami datang tidak boleh berdiri. Mesti kena duduk, disiplin adalah penting, bilang mama. So, saya pun fikir, saya akan just meneruskan, saya just letak tangan saya sejauh yang saya boleh dari tempat yang saya duduk, dan tetapi semuanya block. Semuanya orang block. Pada masa itu, saya terus fikir, mungkin ini pun tidak akan menjadi. Tetapi dalam jantung saya, dalam hati saya, dalam perasaan saya cakap, suami, ini adalah kamu punya keputusan, suami. Saya begitu, tiba-tiba suami buat semua tangan tepi, dia tengok saya, dia ambil surat saya, dia cakap, begitu, lepas itu suami jalan. Itu adalah permulaan karier medical saya. So, itulah pada masa saya membuat keputusan, inilah karier saya. Lepas itu saya meneruskan dalam bidang pre-university di Kuala Lumpur. Selepas itu saya join International Medical University untuk meneruskan kerja saya. So, suami memang ada bukan hanya inspirasi, itu adalah memang keputusan suami dalam hidup saya, untuk saya begitu. Ya. Saya kira cerita yang luar biasa, Bro Satya. Jadi kalau bisa kita rangkum, Bro adalah dokter yang sudah di authorized by University of Malaysia dan authorized by Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ya. dua otoritas yang sangat kuat. Thank you, Bro Satya. Kita akan masuk ke topik utama kita. Kita sudah bulan-bulan ini sudah banyak sekali mendengar kata kebahagiaan, ya kan? Seperti kita tahu, tema ulang tahun Bhagawan tahun ini juga merupakan happiness is union with God, yaitu kebahagiaan. Nah, hari ini yang akan kita diskusikan adalah pertama, kebahagiaan itu dulu, ya kan? Jadi menurut Bro Satya, apakah sih itu kebahagiaan, Bro? Kita sudah sering dengar nih. Nah, menurut Bro Satya dulu deh mungkin. Untuk saya rasa secara pribadi, tapi sebelum pribadi lah, kebahagiaan itu seperti kita semua sedia maklum. Tapi sebelum itu saya kena bagi disclaimer sedikit. Seperti semua para bhakta di sini, bahasa saya adalah bahasa Malaysia, lain sedikit daripada bahasa Indonesia. Saya harap kamu semua boleh memaafkan grammar saya yang mungkin bercanggah daripada bahasa di Indonesia. So saya meminta ampun dan maaf. So saya teruskan kepada persoalan Bro Vishal. Untuk saya, Bro, kalau melihat untuk secara pribadinya, kebahagiaan saya akan meletak sebagai perasaan yang happy. Perasaan yang bahagia, yang biasanya saya rasa hanya akan berlaku bila kita ada rasa secara luar biasa, seperti yang Bro Lingga dan Bro Yasa bilang tadi, kan, endorphins itu perlu keluar untuk kita rasa bahagia dari dalam, dari luar, So oleh itu, untuk saya secara pribadi, saya akan cakap saya bahagia bila saya membuat sewa. Untuk saya sewa adalah sesuatu yang sentiasa menghasilkan banyak endorfin untuk saya. Sebab tu kalau Bro Vishal tengok, kan, saya sentiasa akan, kalau ada satu opportunity, mesti saya akan grab. Kalau boleh, kalau suami membenarkan dan organisasi membenarkan, saya sentiasa akan cuba menjadikan aspek itu nyata. Tetapi
di samping itu untuk saya juga bahagia adalah bila pesakit saya sendiri dalam kerjaya saya makin pulih. So itu adalah sesuatu yang sentiasa memberi saya kebahagiaan yang tidak terkira. Dan akhir sekali untuk saya kebahagiaan adalah apabila union with God lah sentiasa. Untuk saya bila saya bersama suami, itu adalah masa yang paling saya bahagia kerana saya rasa pada ketika itu minda saya, fizik saya, semuanya dalam unison. Kita bilang dalam perkataan dalam Sanskrit trikarana suddhi, di mana kita punya thought, word and deed, iaitu kita punya pemikiran, kita punya percakapan dan kita punya action. Semuanya dalam tiga bahagian yang sama. Seperti suami bilang, kalau kita tengok definisi dari suami bilang kebahagiaan itu adalah masa semuanya adalah unison. Okay? Dia sentiasa apa yang difikirlah, apa yang dicakaplah, apa yang dibuat. So kalau begitu badan kita dalam proses yang universal. Okay, sentiasa membuat benda yang sama. So tiada contradiction. Tidak satu, tidak beda apa yang difikir dan apa yang dibuat. So pada ketika itu dia bilang itu adalah trikarana suddhi, di mana tiga-tiga itu adalah dalam cara yang betul, sama. Masa dia adalah sama, suami bilang proses kita mencapai Tuhan, okay? Atau kita bilang moksha, atau kita bilang enlightenment, semua itu adalah dalam proses itu kita akan mencapai itu. Dan kalau kita capai itu, itulah masanya kita ada kebahagiaan. Itulah masanya kita akan cakap dia Anandamaya kosha kita dalam badan kita telah dicapai oleh badan kita. So itu adalah untuk saya secara pribadi dan apa yang suami bilang tentang kebahagiaan. Oke, sebetulnya itu adalah pertanyaan kedua. Apa menurut suami adalah kebahagiaan? Cuman saya kira sudah dijawab oleh Bro Satya, di mana kita harus berada dalam selaras ya, kehidupan kita antara pikiran, perbuatan dan perkataan harus selaras. Dengan itu kita akan menjadi happy. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua, mungkin para bakta kalau ada yang kurang mengerti dengan kata-kata Bro Satya sebagian Melayu, silakan di chat. Nanti kita akan memberikan kata dalam bahasa Indonesianya. Oke, Bro Satya, pertanyaan kedua ini sekarang saya akan masuk ke pertanyaan kedua adalah di kehidupan seorang dokter. Nah, kebetulan Bro adalah seorang dokter yang sukses. Apakah pentingnya kebahagiaan di kehidupan seseorang? Nah, adakah sesuatu yang spesial yang harus dimiliki oleh seseorang dari doctor's point of view ya, dari bidang kedokteran, Bro? Kira-kira dalam apa? Perubatan. Ya. Sorry? Dalam bidang perubatan. Ya, dalam bidang perubatan kedokteran ya, Bro. So, kalau kita lihat dalam bidang perubatan, kalau saya rasa yang kita punya main authority lah dalam perubatan adalah World Health Organization. Okay, kalau kita melihat World Health Organization punya definisi kesehatan, dia adalah kesehatan fizik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, berserta kesehatan spiritual yang lengkap. Okay? Dan kenapa dia kena lengkap untuk kesehatan tu, kalau seseorang itu sehat secara fizik saja tetapi tidak sehat secara mental, dia tidak dikira sebagai sehat. Ya. So dia mengikut World Health Organization, dia mesti sehat dalam semua bidang ini. Dan bila dia sehat dalam semua ini, dia dikira sehat dengan lengkap. Kerana ramai orang fikir bahawa kesehatan itu adalah semasa seseorang itu tiada penyakit. Tiada kencing manis, tiada kanser, tiada ini, tiada itu. Tetapi tidak cukup. Masa kita sehat pun, kita mesti memastikan kesehatan kita masa tiada penyakit itu ada lengkap dalam semua aspek. So bila ada kelengkapannya dalam semua aspek, artinya kesehatan itu ada. So bila ada kesehatan, barulah ada kebahagiaan di situ. Kerana tanpa ada kesehatan yang sejati, tidak mungkin boleh ada kebahagiaan yang sepenuhnya. Itulah penting ada kesehatan yang bagus, dan akhirnya kalau ada kesehatan yang bagus, dapatlah kita bahagia dalam hidup. So itu adalah medical point of view untuk kebahagiaan.
Oke, terima kasih Bro Satya. Saya kira penjelasannya sudah sangat luar biasa. Sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, kita akan memberikan sedikit kegiatan lah atau sedikit interaksi dengan audiens kita ini hari. Nah, izinkan saya hari ini bertanya kepada seluruh peserta hari ini untuk menjelaskan atau kira-kira menurut Bakta sekalian, apakah itu kebahagiaan? Nah, silakan buka chat box dan kita ingin mengetahui apakah arti kebahagiaan menurut Bakta yang hadir pada meeting hari ini. Tetapi sambil kita mengetik di chat box, kita akan melihat satu video di mana suami sedang merasa sangat bahagia, ya kan? Jadi kita akan sambil nonton video itu dan silakan dicatat di chat box apakah definisi kebahagiaan menurut Bakta yang hadir pada malam hari ini. Silakan, kita ingin melihat atau menyaksikan jawaban-jawabannya. Silakan dicatat. Bro Lingga bisa tolong bantu dengan video? Bro Lingga, silakan di play videonya. Oke, para Bakta terkasih bisa mungkin mulai untuk memberikan jawaban-jawabannya di chat box. Apakah arti kebahagiaan menurut Bakta sekalian? Silakan. Sekarang bro boleh re-add co-host, saya baru rejoin tadi disconnected. Sekarang. Sekarang Bro Fisal boleh minta tolong bro add saya ke co-host. Oke, mungkin kita akan berikan waktu beberapa menit lagi sambil Bro Satya juga membaca jawaban-jawaban. Saya kira jawabannya sangat luar biasa semua. Ya kan, bahagiaan. Mungkin kita boleh teruskan kan bro, bagus jawaban-jawaban yang kita lihat di sini. Saya kira sangat luar biasa teman-teman, terima kasih sudah memberikan waktu untuk sharing.
Karena hari ini juga pagi hari ini saya memberikan satu pertanyaan di grup chat, bro, di Saya Yang Ada Jakarta. Saya ingin mengetahui sebenarnya apakah arti kebahagiaan, dan saya kira jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Bakta hari ini sudah sangat luar biasa, ya kan? Jadi kita move on sekarang, bro, ke pertanyaan utamanya, oke? Di the main question, oke? Apakah itu kebahagiaan fisik? Apakah itu kebahagiaan mental? Dan apakah itu kebahagiaan fisik? Itu adalah topik utama dari satsang dan sharing malam ini sebetulnya. Kebahagiaan fisik dan kebahagiaan mental, ataupun kebahagiaan mental ataupun kebahagiaan fisik. Mungkin bro bisa mulai dulu menjelaskan apakah itu kebahagiaan mental kali ya. Baru nanti kita akan masuk ke bagian fisiknya. Silakan bro Satya. Oke, terima kasih Bro Wisal. Kalau kita melihat, saya happy lah Bro bertanyakan tentang kebahagiaan mental dulu, karena saya rasa kita semua paham apa itu kebahagiaan mental kan. Kebahagiaan mental adalah semasa kita rasa seperti yang saya dapat melihat di dalam chat box ni kan, ada Bro Wayan tulis di sini, kebahagiaan adalah semasa kita melihat membuat seseorang itu senyum ya. Bahagia itu ketika bisa membuat orang tersenyum, bilang Bro Wayan di sini. Sangat benar. Semasa kita melihat seseorang itu senyum, kita rasa bahagia di dalam. Kan oleh itu suami ada satu video yang kalau boleh Google nanti kan, ada video yang suami bilang yang adalah penting untuk kita sentiasa senyum, karena kalau kita senyum, orang lain pun akan senyum, dan itu akan membawa kebahagiaan di dalam kita. Sama ada senyuman itu adalah benar atau tidak, masa kita melihat seseorang lagi satu itu senyum, kita sendiri akan tersenyum. So itu adalah seperti arti kata lain kan, adalah sangat penting untuk kita faham bahawa kebahagiaan mental adalah kita punya perasaan, kita punya emosi, kita punya consciousness, kesadaran kan, kesadaran kita bahawa kita bahagia. Just pemahaman kebahagiaan itu ada di dalam minda kita dan kita rasa. Dan kenapa kita rasa begitu adalah disebabkan secara di dalamnya dia menghasilkan hormon-hormon yang menyebabkan kita rasa bahagia. Dan hormon-hormon bahagia itu adalah sentiasa hormon endorfin lah, tapi seperti yang kita bincang tetapi ada juga hormon lain yang membantu dalam proses rasa bahagia ini. So kalau kita ada semua ini, minda kita akan rasa bahagia. Mental yang sentiasa bahagia itu adalah satu perasaan yang dari dalam. Seperti kita melihat kebanyakan jawapan dalam chat box kita pun kan, kebahagiaan adalah di mana saya bisa faham keadaan balance suka dan duka. Tentang kita punya pemahaman, itu pun minda kita. Kebahagiaan yang sejati adalah bebasnya kita dari semua keinginan. So itu pun minda, pemikiran kita. Lepas tu kalau kita melihat Sister Rakif tulis di sini, I feel in this virus we have become more close to Swami and it gives me happiness. Betul, feelings ya, kita punya perasaan. Lepas tu Bro Satya Narayana bilang kebahagiaan adalah ketika terasa kasih dan kedamaian serta rasa menyatu dengan Tuhan. Rasa, perasaan. So erti kata lain, kita boleh membuat kesimpulan bahawa kebahagiaan mental adalah kebahagiaan yang kita dapat rasa, kita dapat perasaan kita punya emosi, kita punya kesadaran bahawa kita bahagia. So itu adalah kebahagiaan mental. So kalau melihat aspek yang lain, apakah itu kebahagiaan fizikal? Ini susah sikit nak faham. Kenapa susah? Kerana fizikal, bagaimana kita rasa badan kita happy, okay? Tetapi ada caranya. So kalau kita melihat secara saintifik ya, secara dalam perubatan lah kita bilang badan ini adalah satu koleksi banyak sel, okay? Sel-sel adalah unit-unit dalam badan kita, unit-unit hidup di dalam badan kita yang satu yang boleh hidup lah, satu unit paling kecil yang dapat hidup sendiri, itu adalah sel.
So badan kita sepenuhnya dari rambut kita sampai hujung kaki kita semuanya dibina daripada sel. So sel-sel ini akan bergabung, sel jenis yang sama. Contohnya kalau kita mengambil jantung, jantung adalah satu organ yang di sebelah kiri dada kita, dan di jantung ini adalah sejenis organ yang di dalamnya yang paling basic ya di dalamnya adalah sel otot, sel muscle ya, muscle jantung. So sel-sel ini akan bergabung membina tisu jantung, tisu otot jantung. Pada masa yang sama, otot ini, jantung ini dia ada di sekitarnya, dia punya covering, okay? Dia punya wrapping. So dia diperhasilkan daripada tisu-tisu jenis lain. So tisu covering wrapping itu bersama dengan tisu otot dan tisu darah, dia menghasilkan organ bernama jantung. Organ bernama jantung ini bersama organ saluran darah menghasilkan satu sistem kardiovaskular, dan sistem kardiovaskular ini yang membawa darah ke satu badan. Dia seperti unity. So sistem kardiovaskular ini pula bersama dengan sistem pernafasan kita, sistem neuron-neuron otak kita kan, lepas tu sistem pencernaan kita. So semua sistem ini bergabung bersama-sama, tulang dan otot kita menghasilkan satu manusia. So setiap bahagian badan kita yang terhasil daripada selular ini adalah di mana kita punya minda, kebahagiaan mental kita boleh mengalihkan ke selular. Dan masa kita mengalihkan kebahagiaan mental kita kepada sel-sel kita, maka badan kita akan menjadi bahagia. So itulah fizikal yang bahagia. So kalau kita melihat bagaimana cara yang paling senang untuk melihat fizikal yang sehat adalah dengan tidak menjatuh sakit. Kalau kita sakit berarti fizikalnya tidak bahagia. So fizik yang tidak bahagia itu akan sentiasa menjadi fizik yang sakit. Katakan kita membuat pekerjaan dan kita rasa badan kita lemah. Okay? Kita dalam bahasa Indonesia kita bilang tired. Tired adalah capek. Ya, capek ya. Kita bilang capek. Dalam bahasa Melayu kita bilang lemah. Okay? So beda sikit kan. So kita rasa capek. So badan yang rasa capek itu berarti dia tidak bahagia. So kita mesti kena membahagiakan dia dengan memastikan dia ada cara-cara dia. So perbedaan antara kesihatan mental, kebahagiaan mental dan kebahagiaan fizik adalah itu. Yaitu kebahagiaan mental adalah semasa kita punya perasaan, emosinya adalah bahagia. Kebahagiaan fizik adalah semasa badannya tidak rasa capek, tidak rasa apa, dia adalah sehat. Itu adalah kebahagiaannya. Itu adalah bedanya. Kalau di kita bro, untuk mengukur kebahagiaan fisik sangat gampang bro, kalau di saya yang adult. Kalau perutnya tambah maju berarti kita fisiknya sehat. Itu sebenarnya tidak bro. Kalau maju sedikit. Tapi kalau kata-kata orang seperti itu, maju susah nanti. Wah bahagia nih bro, katanya perutnya tambah maju. Prosperous ya. Iya. Oke bro. Jadi sekarang balik lagi ke bidang kedokteran. Apakah ada pengaruhnya kebahagiaan mental dan fisikal tadi yang sudah dijelaskan dengan kesehatan kita secara sepenuhnya, bro? Apakah ada korelasi dan hubungannya nggak, bro, kira-kira? Ya, memang ada, bro. Seperti saya bilang, tadi kesehatan fisik dan kebahagiaan fisik adalah lebih kurang sama. Karena kita hanya melihat kebahagiaan fisik bergantung kepada kesehatan fisik. Tapi bagaimana untuk kesehatan dan kebahagiaan mental? So itu pun ada persamaannya. Karena kalau kita bilang kita rasa kita gembira, kita rasa kita sehat, kita rasa kita bahagia hanya bila kita punya physical, mental kita tidak capek juga. Karena badan yang cergas, minda yang cerdas adalah asas kepada kesehatan yang lengkap
yaitu kesehatan mental, kesehatan fizikal, dan kesehatan sosial. So kita hanya dapat bersosial hanya jika kita ada kesehatan yang bagus. So oleh itu semuanya sebenarnya terikat satu sama lain. So erti kata lain, bila kita ada kesehatan fizikal dan mental yang baik, berarti kita ada peluang untuk kebahagiaan fizikal dan mental yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang bro, pertanyaan yang tricky ya, this a bit tricky question ya, yang pas ketika saya mendapatkan topik ini saya juga mulai bertanya, mana yang lebih penting bro? Ya kan, kalau kita disuruh memilih antara kesehatan mental dan kesehatan fisik ya, mana yang lebih penting? Tapi bro, sebelum bro menjawab, kita mau kasih sedikit polling bro, boleh nggak kira-kira? Boleh bro, boleh. Kita akan memberikan polling kepada teman-teman di Bakta hari ini. Menurut Bakta sekalian hari ini, tadi sudah dijelaskan apakah itu kesehatan fisik, apa itu kesehatan mental. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, menurut kita semua, Bakta sekalian hari ini, manakah yang lebih penting? Atau manakah yang harus diutamakan? Nah, mungkin bro, host bisa sharing pollingnya, silakan diklik, dan kita akan melihat, di sini mungkin di screen ada ya, manakah yang lebih penting, kesehatan fisik atau kesehatan mental? Silakan dijawab, nanti kita akan melihat kira-kira siapa yang lebih memiliki kesehatan, siapa yang lebih memilih kesehatan mental, siapa yang memilih kesehatan fisik, dan nanti akan dijawab jawabannya oleh narasumber kita pada sore hari ini. Nah, silakan kita berikan waktu kurang lebih 2 sampai 2,5 menit untuk menjawab. Nanti kita akan lihat. Semoga para hadirin bisa langsung diklik aja pilihannya. Nampaknya kesehatan mental leading bro Wisal. Ya, sudah jauh leading kayaknya ini. Ya. Aduh. Silakan dijawab di poll, ada poll yang mungkin di screen teman-teman masing-masing, mungkin bisa dijawab, ya kan? Kalau yang mungkin tidak ada pollingnya, mau dijawab di chat box juga silakan, ya kan? Cuman saya kira ada di polling akan lebih baik. Kita berikan waktu kurang lebih 1 menit lagi untuk teman-teman Bakta menjawab, manakah yang lebih penting, ataukah manakah yang harus diutamakan, apakah itu kesehatan fisik dahulu, apakah itu kesehatan mental dahulu, mana kira-kira yang lebih penting? Oke. Ada soalan juga tuh bro dalam chat box-nya. Keduanya penting, tetapi bisakah mental berbahagia tanpa fisik sehat? Tidak lama lagi kita akan tahu jawabannya ya. Betul. Ada yang banyak yang jawab equal bro. Banyak ya, yang jawab equal, beberapa equal ya kan. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari polling, dari segi polling, silakan bro Lingga kita end pollingnya. Ya kan, terima kasih. Kalau kita lihat dari pollingnya, 86% bro menjawab kesehatan mental lebih penting. Dan 19% menjawab kesehatan fisik lebih penting. Oke. Jadi kalau kita lihat dari audiens hari ini lebih penting kesehatan mental, ya. Nah, sekarang mungkin Bro Satya bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kita semua. Menurut Bro Satya, mana yang lebih penting? Apakah mental dulu ataupun fisikal dulu, Bro? Silakan, Bro Satya. Tapi sebelum saya menjawab, Bro, ya. Bro Wisal belum jawab lagi. Bro Wisal rasa yang mana penting? Yang mana lebih? Kalau menurut saya lebih penting mental, Bro. Oke. Nah, lebih karena boleh saya cerita sedikit, Bro? Boleh, please. Nah, mungkin ini ada sedikit kolerasi. Jadi saya punya teman, Bro. Kebetulan saya ada teman. Dia tiap hari komplain, Bro, ke saya. Duh, ini pundak saya sakit, kepala saya sakit, tangan saya sakit, jari saya sakit, kaki saya sakit. Tiap hari komplain, Bro. Ya kan? Saking mungkin saya agak
bisa dibilang sedikit kesel sama dia. Saya bilang, ya you kalau sakit, you periksa diri you ke dokter. Ayo, saya ajak you ke dokter, kita periksa. Kita lihat, what is the problem gitu loh, apa masalah kamu gitu loh. Jadi akhirnya dia bilang, oke, kita pergi ke dokter, dan dokter did a physical examination, ya kan, CT scan lah, pas dia bilang, tangan saya sakit, jari saya sakit, saya merasa ada fracture, apa, pokoknya, kompleks, oke, kita melakukan MRI, CT scan, apapun kan dia ya. Jadi ada banyak bro keluhannya. Kita bikin CT scan lah, apalah, blood check lah, inilah, semua. Dan ternyata setelah beberapa hari hasilnya keluar dan tidak ada masalah bro. Ya kan? Jadi apapun yang dia komplain sebetulnya tidak ada masalah secara fisikal ya. Lalu saya pergi ke beliau, ke rumah beliau sambil ngobrol-ngobrol. Saya bilang, but you are okay. You are completely fine, you know. Kenapa? Kok you merasa? Dia bilang, enggak bro, saya ini lihat ini bro, bengkak kepala saya, belakang saya bengkak, kaki saya bengkak, apa semua. Pokoknya dia komplain. Masuk angin dia tidak bilang bro. Hah? Masuk angin dia tidak bilang. Belum masuk angin. Biasanya itu masuk angin. Ya. Cuman komplain terus bro, masalah fisikal ya. Lalu saya bilang, but there is nothing. Kita udah bikin blood check, your cholesterol level, diabetes level, everything, MRI, CT scan, results are good. Ya kan, semua oke. What is the problem? Jadi akhirnya kita gali-gali, saya lagi ngobrol-ngobrol bro, ternyata dia sedang mengalami masalah di pekerjaan dan di keluarga dia bro. Iya. Oke, jadi dia mungkin di pekerjaan itu dia dikeluarkan dari pekerjaan, ya kan? Karena suatu masalah dia dikeluarkan dari pekerjaan dan dia sedang mengalami masalah di rumah tangga, gitu loh. Nah, jadi mungkin saya bilang sama dia, sebetulnya your physical is very much okay, cuman karena goncangan-goncangan mental yang dia sedang hadapi di kehidupan dia sehari-hari, dia merasa badannya kurang sehat, bro, kurang fit. Aduh, lemes, bangun tidur kok, aduh mau tidur lagi, sehari bisa tidur 19 jam, bro. Oh my God, bro. Karena dia merasa dia capek terus, dia merasa dia weak terus gitu loh. Nah, tapi akhirnya kita tahu permasalahan dia, bahwa dia ada masalah di pekerjaan, we sorted that out, dibereskan masalah itu, dan akhirnya he was okay. After a while, setelah dia bereskan semua ini, dia menjadi sangat oke secara fisikal ya. Nah, mungkin itu sedikit sharing yang bro, apa saya merasa mental itu lebih penting ya. Iya, tapi sebenarnya kalau kita mau membahas cerita rakan Bro Visal, memang keadaan begini wujud sebenarnya. Ini di dalam medikal, saya rasa Dr. Yasa pun akan setuju bersama saya, kita memanggilnya somatization symptom, sindrom yang biasa diguna perkataan psikosomatik. Berarti apa yang kita rasa di dalam psiko, yaitu di dalam otak kita. Psiko di sini tidak bermaksud gila ya. Psiko di sini maksudnya adalah kita punya pemikiran, psyche kita. So, apa yang kita pikirkan itu boleh ditranslasi di dalam badan kita secara fizikal. Ada antara kita, masa kita rasa tertekan, message di badan kita adalah saya tertekan. Tetapi ada beberapa orang, masa dia tertekan, message di dalam badan dia adalah sama ada sakit kepala, ataupun capek, begitu message-nya. So, dia bergantung kepada cara seseorang itu mengeluarkan simptom dan gejalanya. So, bergantung kepada cara dia punya badan bereaksi, untuk memberi sebabnya. So, oleh itu, boleh sahaja, seperti Dr. Yasa pun setuju kan, boleh saja benda ini berlaku di dalam keadaan sesiapa pun. Sebenarnya, dia tidak membuat-buat benda ini. Dia sendiri tidak tahu bahwa sakitnya itu adalah disebabkan oleh stres yang dia mengalami. Itu adalah sesuatu yang memang kita kena memberitahu dia, membuat terapi untuk dia, untuk menyelamatkan dia daripada psychosomatic syndrome yang dia mengalami. Somatization memang dalam DSM-4 kriteria pun, somatization salah satu daripada yang memang dah secara di dunia pun kita memang dah sudah menerima benda ini. So, kalau kita melihat kembali kepada soalan Bro Visal, yang mana lebih penting ya? Kebahagiaan mental ataupun kebahagiaan fizik?
kalau kita melihat ya dalam jawapan-jawapan yang diberi oleh para bakta di sini kan, brothers and sisters di sini, contoh salah satu jawapan contoh yang dia bagi, kedua-duanya penting bilang Bro Yasa. Tetapi bisakah mental bahagia tanpa fizik sehat? So untuk menjawab ini saya akan bilang, bisakah mental bahagia tanpa fizik yang sehat? Untuk orang biasa tidak sehat, tidak bisa. Tetapi kalau kita di dalam spiritual yang high level, bila badannya tidak dijaga, fiziknya secara kesehatan sedang deteriorate. Okay? Kadang-kadang kita melihat guru-guru yang maha guru, termasuk suami kita dalam wheelchair, ditolak, kita nampak macam fiziknya makin lama makin lemah. Adakah ini berarti suami punya kebahagiaan mental? Kalau kita fikir badan suami seperti badan manusia, adakah tidak boleh, kerana dia boleh dissociate, dia boleh membedakan dia 100%. Tetapi kalau kita melihat dalam kita manusia biasa yang melaksanakan tanggungjawab dan hidup seperti biasa, kita memang fizik dan mental kita adalah di dalam yang sama. Dia kita tidak dapat membedakan dia 100%. So oleh itu jawapan sebenarnya adalah kita tidak dapat membedakan kedua-duanya. Kebahagiaan fizik dan kebahagiaan mental adalah kedua-duanya saling bergabung. Dia intertwine, interlink, kita bilang dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau kita melihat kebahagiaan ini perlu dipastikan, kesehatan ini perlu dipastikan bahawa mental dan fizikal dua-duanya diberi masa, diberi perhatian yang cukup untuk memastikan dia dijaga. So, seperti kita bilangnya, kita tengok salah satu jawapan di sini adalah dia perlulah balance. Mental paling berpengaruh terhadap fizik, bilang Bro William. Sangat benar. Kerana minda kita, mental kita adalah sangat powerful. Dia adalah tool ataupun sesuatu perkakas yang begitu bagus, yang dapat memberi kesan yang begitu tinggi kepada fizik kita. Oleh itu dia boleh memberi kesehatan yang buruk kepada fizik kita juga. So mental is a powerful tool yang memang boleh memberi pengaruh yang tinggi. Okay? Dan kalau kita tengok Sister Nita menjawab, if mental healthy, then physical will follow. Yes, sangat benar. Kalau kita dapat menguatkan minda kita, kalau fizik kita tidak mengikut, kita menguatkan minda, fizik kita akan mengikut sama. Tetapi adakah kita mempunyai kebolehan untuk fizik kita menjadi begitu kuat? Itu adalah soalan yang mungkin Bro Visal akan tertanya-tanya lah. Semua orang akan tertanya-tanya. Tetapi kalau kita melihat jawapan Bram pula, dia cakap mental yang utama kerana dibentuk dari pola asuh. Jika pola asuh baik, mental akan baik. Ketika masa remaja, sehat dan celaka, tetapi kalau dia punya mental yang baik, dia akan berpikiran positif. Betul, dia boleh mengubah kehidupan itu. So, back to you bro. So, itu adalah perbezaan yang penting yang memang kita kena sentiasa memastikan dia berterusan. Oke, terima kasih Bro Satya. Saya kira jawabannya sangat luar biasa bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental saling berhubungan dan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, benar ya? Oke. Nah, kalau kita mau, pertanyaan saya adalah sekarang, kalau ketika kita mau memulai untuk mencari kebahagiaan lah istilahnya ya kan, kita semua mau menjadi kebahagiaan dan kita sudah tahu mental dan fisikal. Kira-kira yang pertama kita harus mulai dari mana, Bro? Apakah kita harus mulai untuk mencari kesehatan ataupun kebahagiaan di segi fisik dulu, atau di segi mentalnya dulu gitu loh? Nah, kira-kira menurut Bro Satya dan kedokteran, kira-kira seperti apa Bro bagusnya? Oke, mungkin kalau kita harus memilih ya Bro ya ini ya. Nah, sebenarnya ya betul. Kerana kadang-kadang kita akan terfikir, oh saya tiada masa, saya boleh fokus pada satu saja kan. Sekarang ini jawapan biasa kalau kita tanya sesiapa, jawapan pertama lah saya tiada masa. Atau saya ada sesuatu yang lain kan. So, oleh itu kalau kita nak tengok bagaimana, adakah kesehatan fizik yang ataupun kebahagiaan fizik yang kita mau fokus dulu, ataupun kesehatan dan kebahagiaan mental yang kita mau fokus dulu, kalau kita melihat dia bergantung kepada individu. Okay? Kerana dua-dua pun perlu.
tetapi yang mana kita mula dulu. Okey, kalau kita lihat dalam aspek dalam SAI pun kan, dalam SSIO suami pun sudah bilang, kalau kita tengok stupa Sarvadharma stupa di Puttaparthi pun, kita akan melihat dia ada 3 bahagian yang utama, iaitu kita ada spiritual, kita ada service iaitu seva, lepas tu kita ada education. Okay, so kalau kita tengok education adalah minda. Okay, pembelajaran adalah minda, kesihatan mental. Okay, kalau kita tengok seva, seva adalah kesihatan fizikal. Kita turun, kita buat. Okay, itu adalah kesihatan fizikal. Walaupun bukan semua 100% adalah fizikal, bukan semua 100% seva adalah mental, education ada juga fizikal. Tetapi kalau kita tengok secara keseluruhan, kebanyakan masa seva adalah fizikal, education adalah mental. Dan kalau kita melihatnya begitu, sangat jelas bahawa beberapa orang adalah dalam proses karma yoga, iaitu dalam bidang seva, ada beberapa jnana yoga dalam bidang education. Okay? So kalau kita melihat begitu, kita pasti bahawa ada beberapa orang yang lebih gemar dalam bidang education, artinya satsang dalam bidang pembelajaran, membaca dalam 9 point code of conduct kan, kita cakap literature, Sai literature. Okay, ada beberapa orang yang begitu. So kalau kamu adalah jenis yang begitu, kamu tahu untuk kesihatan mental kamu akan lebih bernas, kamu akan lebih cenderung dalam bidang mental. Okay, so kamu start dengan kesihatan mental dan kebahagiaan mental dulu. Fiziknya akan ikut sama, seperti satu brother and sister dalam chat box kita bilang kan, dia akan ikut sama. Okay, so seterusnya kalau kita melihat orang yang sentiasa, saya jenis yang buat sewa, saya jenis yang buat ini, saya mesti kerja kuat begitu, untuk dia kebahagiaan dan kesehatan fizik dia boleh fokus. So dia akan menjadi lebih senang untuk dia. Daripada kita suruh dia duduk dan membaca Sai literature yang dia mungkin tidak pernah baca, so dia tidak akan dapat bermula dengan begitu. Tapi kalau dia sudah bermula dengan fizik, nanti ini akan ikut sama. So, kalau kita melihat benda ini, kita tidak salah mula dengan kesihatan fizik atau kita mula dengan kesihatan mental. Di mana-mana pun kebahagiaannya akan ikut sekali, dan yang aspek yang lagi satu akan mengikut sekali juga. So, itu adalah jawaban saya lah. Saya kira jawabannya sangat luar biasa, bro. Ya kan? Tergantung balik lagi kepada individu ya. Dia mau memilih apa yang dia mau mulai duluan. Tetapi balik lagi tidak bisa kita memungkiri bahwa kalau kita mulai dari segi fisik, mental pun harus ada. Dan berikut pun sebaliknya, ketika kita mulai di mental, kesehatan mental atau kebahagiaan mental, fisiknya pun akan mengikuti nantinya. Saya kira jawaban yang to the point dan sangat luar biasa. Thank you Bro Satya. Kita sudah jadi lebih mawas bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Istilahnya kita tidak bisa satu tidak ada. Karena that is what makes our life complete ya Bro, benar ya? Nah, kesehatan fisik dan kesehatan mental harus bergabung bersama untuk membuat kita bahagia. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kita sudah bahas earlier sesuai dengan topik. Saya kira terima kasih sekali lagi jawaban-jawaban dari Bro Satya yang sangat luar biasa. Sekarang untuk closing 15-20 menit Bro Satya, bolehkah kita buka mungkin tanya jawab Bro Satya? Boleh Bro, boleh. Ya? Tapi pertama sekali mungkin saya ada soalan di dalam chat box kita dari Bro tentang senyum tadi. Dia bilang saya tidak pasti, saya tidak dapat soalannya tepat, tapi Bro atau sister tu mengatakan bahawa pada zaman-zaman sekarang di mana COVID kita bisa memakai mask. Okay? Adakah senyum itu adalah sesuatu yang masih boleh di sini Bro Deli bilang, Sairam Bro, bagaimana kita tetap
bisa tersenyum di saat pandemik ini yang kita ketahui setiap saat kita memakai masker. Oke, bro, mungkin bisa kita memberi triknya. Ya betul, karena kalau kita tengok sekarang kita semua pakai mask, artinya senyuman tidak nampak. Tetapi apa yang kita fail, apa yang kita gagal untuk faham tentang senyum adalah senyum bukan proses buka mulut dan senyum. Bukan. Senyuman adalah dari dalam. Okey, tempat yang paling senang untuk melihat senyuman adalah bukan di mulut, adalah di mata. Okey. Mata adalah di tempat di mana senyuman akan menunjukkan senyuman itu adalah senyuman yang betul atau senyuman yang sinis, okey, atau senyuman yang artifisial, okey, itu kita akan nampak di mata. Sebab tu semasa seseorang itu senyum pada kita, kita tidak melihat dia punya mulut, kita akan melihat dia punya mata. So, kalau kita melihat begitu pada masa sama ada pandemik COVID atau tidak pun, kita masih boleh melihat senyuman itu dari mata. Tetapi katakan kita pakai cermin mata, kadang-kadang kita pakai masker, kita pakai cermin mata yang gelap, kita pakai hood, semua itu, adakah seseorang akan perasan sama ada kita senyum atau tidak? Sebenarnya boleh. Karena ini semua adalah energi. Kalau kita senyum dengan perasaan untuk menunjukkan kasih sayang kepada seseorang itu akan rasa perasaan itu. Walaupun dia nampak atau tidak. So, arti kata lain, senyum atau tidak, kita dapat rasa dari segi energi, kita akan dapat nampak dari mata selain daripada mulut kita. So, jawapan kepada Bro Deli. Kita mau mengambil soalan ya, Bro Wisal? Ya, thank you, Bro. Ya, mungkin kita akan buka kurang lebih 10-15 menit. Nah, setelah itu, setelah closing, sebelum closing kita akan memberikan satu buah video yang tadi terpending di mana suami menunjukkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan kita akan bisa melihat bahwa bisakah kita melihat kebahagiaan itu di mata suami. Saya kira itu sangat luar biasa karena banyak orang yang hanya duduk terdiam tanpa membuka mulut, tapi kita bisa merasakan bahwa dia sedang happy dan dia sedang bahagia melalui matanya, ya kan? Asal jangan sebentar lagi mata kita ditutup masker, Bro. Tapi Bro, seperti saya bilang, walaupun semua tertutup juga, kalau kita memang kita genuine ya, kita bilang genuine smile, memang orang itu akan rasa, kita punya energinya akan memang rasa. Or vibration ya, jadi vibration ya, betul. Positive vibe bilang Sister Raki. Ya. Thank you. Oke, sekarang kita akan buka kurang lebih para bakta terkasih. Kita akan buka kurang lebih 10-15 menit untuk tanya jawab. Sekiranya para bakta ada pertanyaan yang berhubungan dengan topik hari ini, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan secara general, apapun itu yang berhubungan dengan kesehatan, ya mungkin yang berhubungan dengan jodoh jangan ditanyakan di sini ya, karena bukan platformnya. Yeah. Jadi hanya yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan langsung dengan topik hari ini, ataupun yang tidak berhubungan langsung dengan topik hari ini, silakan chatbox kita akan buka selama 15 menit. Kita ada Dr. Yase, kita ada Bro Satya, dan mungkin kita ada beberapa dokter-dokter lain yang hadir pada acara hari ini yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh bakta-bakta pada sore hari ini. Silakan chatbox kita buka sebelum kita menutup sesi dengan video dari suami yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau unmute mic dan mau bertanya secara langsung, silakan. Mau menggunakan chatbox, silakan. Dan waktu dan tempat kita persilakan. Salam Bro Wisal. Salam. Salam, saya Dr. Yasa ya. Jadi yang pertama ini terima kasih luar biasa dari Dr. Satya. Ya, saya ganggu di tengah-tengah kesibukannya. Jadi dengan tampil dengan Bro Wisal, jadi bisa luar biasa malam ini. Satu hal mungkin Bro Wisal dan juga Bro Satya, bulan-bulan ini kita memang sering membahas mengenai kebahagiaan spiritual. Jadi
kebahagiaan itu dikaitkan dengan kata spiritual. Apakah ini kita tempatkan pada kebahagiaan mental atau memang boleh beda ini jadi 3. 1 kebahagiaan fisik, 2 kebahagiaan mental dalam artian pikiran, dan yang 3 ini kebahagiaan spiritual. Mungkin kita sharingkan Dr. Satya. Terima kasih Dr. Yasa, soalan yang begitu penting saya rasa. Kalau kita sentiasa bilang, oke, ini adalah jawaban saya ya, jawaban saya. Oke, jangan quote saya dari, saya tidak quote dari mana-mana. Untuk saya, kalau kita melihat bidang spiritual ini, kita ada fisik, kita ada mental, kita ada spiritual. Oke, arti kata lain body, mind, soul ya. Kalau dalam badan kita ada body yaitu fisik, oke, mind yaitu mental, oke, soul adalah di dalam lah, spiritual kita di dalam, soul kita. Oke, kalau kita melihat 3 aspek ini, kebahagiaan fisikal kita sudah melihat bagaimana, apa maksudnya, bagaimana menjaga kesehatannya dan bagaimana untuk menjadikannya bahagia. Lepas itu kita sudah melihat kebahagiaan dan kesehatan mental. So di mana pula datang kesehatan spiritual? So kesehatan spiritual ini adalah fundamental. Berarti spiritual itu dalam bahasa Melayu, saya tidak pasti dalam bahasa Indonesia apa perkataan yang digunakan. Dalam bahasa Melayu kita guna perkataan rohani. Adakah sama, Bro Wisal? Sama, Bro. Sama kan perkataan rohani. Rohani itu adalah daripada jiwa. Oke. Jiwa ini bukan sakit jiwa ataupun jiwa minda. Okey, jiwa ini adalah soul. Ya, soul yang di mana kita cakap. So kerohanian ini yaitu soul ini adalah sentiasa bahagia sebenarnya. Bahagia soul ini adalah tidak dapat dikurangkan. Saya adalah half spiritually healthy. Okey, I'm half spiritually happy. Dia tidak akan begitu. Untuk soul adalah complete. Dia adalah Purnam bilang bahasa Sanskrit ya, yaitu dia adalah sentiasa lengkap dengan kebahagiaan, lengkap dengan kesehatannya itu. So masa dia lengkap, okey, apa yang kita pastikan adalah memastikan bahawa kebahagiaan fisik, kebahagiaan minda adalah ditingkatkan maksimum. Artinya kalau kita sudah sampai maksimum, itulah di masa kita connect-nya sekali dengan kebahagiaan spiritual ataupun kerohanian kita. Kalau saya tiada papan putih di sini ya, patutnya saya letak papan putih di rumah saya ya. Okey, supaya saya boleh melukis. Kalau kita tengok, kalau kita letak 3 kerusi ya, kerusi pertama fisik, kerusi kedua mental, kerusi ketiga adalah soul. 3 ini adalah di dalam badan kita. Dan 3 kerusi ini ada dia punya percentage-nya. Okey, artinya ada beberapa orang dia tidak menggunakan mentalnya banyak, tapi banyak guna fisik, yaitu 90% mungkin badannya menggunakan fisik. Okey? Ataupun ada beberapa orang seperti kalau kita mengambil cikgu, guru ya, ataupun yang bekerja di pejabat. Okey? Mengikut pekerjaan kita dan kehidupan kita, kita banyak menggunakan mental. Okey? So yang menggunakan banyak mental tu artinya mungkin dia 70% dalam hidupnya dia menggunakan mental. 30% fizikal. Tapi kalau kita melihat, kalau kita sudah mencapai 100% fizikal dan 100% mental, hanya akan berlaku bila kerusi ketiga, kita duduk di kerusi ketiga, yaitu bila rohani kita penuh. So, fundamentally, kalau kita menggunakan spiritual, semuanya akan berjalan secara otomatik. Itulah sebab kita dalam proses dalam spiritual learning ini. Itu penting. Kerana kalau kita dalam proses belajar ke arah enlightenment ini, semuanya akan menjadi senang. Tapi untuk membahas dalam cara untuk doktor ya, saya bilang dalam World Health Organization, spiritual health maksudnya adalah kesehatan spiritual, kesehatan rohani ini adalah kesehatan yang memberi kepentingan kepada soul level. Artinya dia bukan hanya tentang kesehatan minda untuk memastikan minda yang sehat, kehidupan yang normal, memastikan kita sentiasa bahagia. Tidak cukup. Kita kena pergi satu step lagi, yaitu kita buat spiritual activity. Yaitu nombor 1 seperti silent sitting. Okay?
kalau kita melihat silent sitting adalah kita duduk dan kita sedang senyapkan diri kita, fisik kita dan mental kita. Nombor 2 adalah satu step seterusnya, yaitu contemplation. Dalam bahasa Indonesia saya rasa kita guna kontemplasi ya. Ya, kontemplasi yaitu di mana kita membenarkan diri kita membuat memikirkan dan membenarkan dia sync, kontemplasi. Seterusnya kita ada visualisasi. Visualization. Di mana kita boleh memvisualize. Dan akhirnya kita ada meditasi. So prosesnya adalah begitu dalam kita punya kesehatan spiritual. Tapi untuk menyamakannya, kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kalau dua-dua ini kita fokus dan kita dalam proses bersembahyang, kita dalam proses spiritual, maka kesehatan spiritualnya akan ikut sekali. Secara luar biasa dia akan just datang begitu. Ya. Itu jawaban saya lah, Bro Dr. Yasa dan kepada Bro Wisal dan semua bakta. Terima kasih Bro Yasa, pertanyaan saya kira luar biasa dan kita juga pun ingin mengetahui jawaban yang sangat luar biasa dari Bro Satya bahwa semua balik lagi saling terikat satu sama lain ya, dari segi fisikal, mental, spiritual itu semua terikat satu sama lain. Oke, mungkin kita akan buka Bro, ada 2 pertanyaan di chat box. Pertanyaan yang pertama adalah, Sairam Bro Satya, bagaimana caranya mengatasi overthinking? Nah, jadi itu pertanyaan yang pertama, mungkin Bro Satya akan menjawab dulu, lalu kita akan lanjutkan ke pertanyaan. Kita sudah masuk 2 Bro. Ya. Bro jawab itu dulu, nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking adalah pemikiran yang lebih. Kita asyik fikir, dan tak semestinya perkara yang sama, mungkin kita fikir benda yang lain-lain. Perkaranya mungkin sebentar kita fikir yang ini, sebentar kita fikir yang ini. Kalau kita asyik berfikir, sebelum kita bilang tuh, berfikir adalah sesuatu yang diberi kepada manusia dalam proses evolusi. Dalam perubatan, ini adalah sesuatu unik kepada manusia. Kita berfikir dan kita boleh mengambil action kepada fikiran itu, dan kita boleh decide yang mana bagus. Fakulti pemikiran manusia adalah jauh lebih daripada mana-mana dalam animal kingdom di dunia ini. So semasa kita berfikir, kita menggunakan fikiran itu untuk membuat sesuatu perkara. Tetapi apa berlaku adalah kadang-kadang kita berfikir lebih daripada apa yang perlu untuk diri kita. Itu adalah soalan swastiastui. So masa kita berfikir lebih ini, bagaimana apa yang berlaku di dalam mental kita, di dalam otak kita, setiap kali kita berfikir dia adalah seperti wave. Dia seperti wave bilang apa Bro Wisal dalam bahasa Indonesia? Ombak Bro. Ombak, tapi ya. Ini adalah wave yang gelombang mungkin. Gelombang, betul. Gelombang. Maafkan saya dalam bahasa Melayunya lain kan ya. So gelombang ya. So dalam gelombang pemikiran dalam minda kita, dalam otak kita akan ada gelombang. Dan gelombang ini dia sepatutnya dia ada banyak wave. Dia ada alpha wave, beta wave, theta wave. Di dalam otak kita ada banyak wave. Banyak jenis gelombang. So masa kita fikir lebih, gelombangnya akan makin lama makin tinggi, akan menjadi makin lama makin keras. Kalau saya dibenarkan lukis, kalau sepatutnya dia begini, dia boleh menjadi begini. Kalau kita melihat di sini, patutnya dia begini, dia boleh menjadi begini. Kalau kita melihat gelombang-gelombang ini akan berubah-ubah. Mengikut kita punya fikiran dan emosi yang kita letak di dalam fikiran. Kadang-kadang kita fikir, contohnya saya fikir katakan sesuatu yang tidak baik. Saya fikir katakan, mungkin akan jatuh sakit. Lepas tu kita fikir, saya mungkin jatuh sakit, saya emosi, saya stres. Mungkin yang dia rasa ada lagi yang lagi ekstrim. So dia boleh ada ekstrim yang lain-lain. So itu adalah overthinking. So bagaimana kita mengatasi overthinking ini adalah mengurangkan kita punya wave yang begini, kita kena menjadikannya balik begini. Ada satu saja cara untuk ini. Yaitu
silent sitting. Okay? Sebab tu kalau kita tengok dalam 9-point code of conduct, okay, poin pertama adalah meditasi. Okay? Dalam perubatan pun kalau kita melihat, ada banyak research, kajian yang dijalankan untuk meditasi, bagaimana dia akan impact kepada kita punya pemikiran dan kita punya minda, mental kita. So kalau kita dapat silent sitting saja, duduk kontemplasi, visualisasi, meditasi, dia akan membantu untuk mengatasi overthinking. Dan itu satu cara yang paling efektif. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita boleh buat cara lain, yaitu kita we turn the block. Turn the block artinya kita buat perkara lain. Artinya kalau kita overthinking tentang satu, kita pergi berlari. Okay? Kita pergi berolahraga contohnya. Ataupun kita main sukan. Ataupun kita buat sesuatu perkara lain untuk lari daripada ini. Tetapi lari daripada masalah overthinking ini, kita balik dari lari itu, dia akan mula balik. So oleh itu memang kena buat juga silent sitting, contemplation, visualization, meditation. Itu penting proses itu. Kalau kita dapat melakukan itu, so harap-harap swastiati kita dapat mengatasi overthinking ini. Oke. Berarti kalau bisa kita simpulkan, overthinking itu merupakan sesuatu yang kurang baik, bro ya? Overthinking adalah bagus kalau overthinkingnya adalah berfokus. Okay. Artinya overthinking dalam cara katakan saya sedang dalam proses buat seva, katakan saya nak buat projek binaan air minuman di sesuatu tempat. So dalam proses membuat tu kita overthinking, kita fikir apa yang seterusnya. Apa yang seterusnya? Apa yang seterusnya? Kalau dia mengikut pola pemikiran, dia tidak bahaya. Tetapi kalau pemikiran itu mengganggu emosi, mengganggu kita punya tidur, mengganggu kesehatan kita, artinya itu adalah bahaya. Itu senang cara membedakan yang mana yang berbahaya dan yang mana tidak mengganggu kesehatan kita. Berarti tidak semua overthinking itu tidak baik ya, bro ya, berarti ya? Ya, karena kalau kita lihat kalau orang yang membuat Apple phone kan, Apple phone kalau dia tidak overthinking, bro, tidaklah kita ada Apple phone, iPhone 12 Pro Max kah, Samsung Galaxy 20 Ultra, kita tidak akan itu. Dia bagus, dia overthinking, tapi dia overthinking mengikut caranya. Dia ada polanya, dia fikir ini, tapi pada masa yang sama, dalam satu masa yang sama dia overthinking, itu tidak bagus untuk kesehatan. Oke. Thank you Bro Satya atas jawabannya. Kita akan buka ke pertanyaan kedua, adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan fisik adalah dengan berolahraga. Nah, berapa lama sebaiknya kita berolahraga? Apakah itu bergantung dari usia? Oke. Soalan yang bagus. Jawapannya adalah sangat senang. Oke, mengikut kajian di dunia, kita mesti melakukan exercise ya, olahraga 30 minit setiap hari. 30 menit setiap hari itu yang terbagus, tapi minimum 30 menit 5 kali seminggu. Artinya hari Senin sampai hari Jumaat, Sabtu Ahad kita boleh ambil break, begitu boleh juga. Oke. So tetapi biasanya apa yang kita memberitahu, mesti membuat olahraga sekurang-kurangnya 5 kali seminggu, 30 menit setiap kali. Oke, adakah dia bergantung kepada usia? Lebih daripada usia adalah dia bergantung kepada kebolehan badan kita, fisik. Oke, so kalau kita dapat melaksanakannya dalam masa, kalau walaupun kita berusia 70 tahun, 90 tahun, kalau kita dapat berolahraga untuk 30 menit, bagus. Tapi dia bergantung kepada jenis olahraga. Itu pun penting. Ada orang olahraganya adalah berlari, ada orang olahraganya jalan cepat. Oke, ada orang olahraganya adalah berenang, kan? So, semua ada cara olahraga yang lain-lain, berbasikal. Tetapi cara apa yang terbagus adalah mengikut umur. Kalau dia punya kebolehan adalah hanya untuk berjalan, itu adalah yang paling selamat. Oke? Olahraga paling selamat yang low risk adalah brisk walking. Oke, yaitu berjalan dengan cepat. Definisi olahraga adalah kita mesti membuat senaman sampai jantung kita boleh cepat.
Dia bukan berolahraga di dalam shopping mall, saya jalan untuk 3 jam bershopping, bilang orang kan. Kalau dia 3 jam window shopping itu bukan olahraga. Walaupun dia jalan capek saja badannya, dia mesti jantungnya menjadi kuat oleh olahraga, bukan jantungnya kuat teruja. Wah, baju ini cantik. Wah, itu jantung, itu tidak dikira. Oke, jantung itu cepat sebab otot dalam badan kita melaksanakan olahraga. Itu adalah olahraga punya definisi. So definisi itu mesti dicapai 30 menit sehari untuk minimal 5 kali seminggu. Itu yang diberi. Oke, thank you. Saya kira jawabannya sudah jelas. Bro, pertanyaan terakhir mungkin ada masuk. Kita akan tutup ini setelah ini pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Ketika Bro melihat orang yang cacat atau orang yang katakanlah kotor, apa yang Bro pikirkan pada saat melihat itu? Okay. Saya kira Bro sering sekali, kebetulan Bro di klinik dan melakukan sering sekali kita mungkin Bro melakukan sewa ke daerah-daerah terpencil dan lain, kemungkinan besar sering sekali melihat kasus-kasus seperti ini ya Bro ya. Nah, apa yang Bro pikirkan pada saat melihat kasus-kasus seperti ini Bro kira-kira? Oke. Saya rasa Bro Yasa mesti akan agree dengan jawaban saya. Saya rasa untuk setiap dokter, okay, ataupun perawat, untuk perawat, paramedik, kita semua dalam satu career ya, pekerjaan kerjaya di mana kita memang sentiasa melihat orang cacat, kita sentiasa melihat orang yang kotor, mungkin badannya bersih, baunya, spraynya bagus, tetapi masa kita membuka lukanya, mungkin di perut ataupun di kaki ataupun di mana-mana kita buka lukanya, mungkin terlalu kotor sampai boleh ada maggot bilang apa dalam bahasa Indonesia, Bro? Cacing. Ulat, Bro. Cacing, ya. Ulat ya. Ya, ulat, cacing. Banyak pernah. Saya pernah ada pesakit yang datang kali pertama, nampak bagus, dia obes sedikit, tetapi masa buka lukanya, cacingnya begitu banyak, sampai mungkin 60-70 cacing. Maggot itu, sampai ada yang melompat-lompat keluar dari katil yang pemeriksaan di bilik perawatan saya. Tapi itu saya tidak boleh tinggal dia lari. Itu tidak biasa, itu bukan profesionalisme kita. Semua dokter akan menerima benda itu, akan membuat perkara yang betul, yaitu merawatnya dengan cara yang betul. Tetapi apa yang penting untuk at least lah kepada semua dokter yang perawat, dokter paramedik adalah untuk ada perasaan empati ya, simpati dan empati yang kita ada kepada dia. Kalau kita rasa begitu, apatah lagi untuk dia yang dia sendiri tidak dapat membantu dirinya. Ya, tiada manusia lah di dunia ini yang mau ada cacing kah, maggot kah di dalam badan dia. So itu satu. Tetapi ada juga yang tidak mampu. Saya ada ramai pesakit yang saya seperti Bro Wisal bilang pada awal-awal ya. Saya ada di distrik daerah yang saya menjaga menjadi spesialis adalah di daerah yang miskin di Kuala Lumpur, Pekan Kuala Lumpur. Dan di daerah ini dia ada ramai orang yang miskin yang mungkin pakaian mereka adalah kotor, mereka adalah berbau, mungkin tidak sentiasa mandi. Perkara-perkara ini memang akan berlaku. Dan apatah lagi masa kita pergi buat sewa. Bro Wisal pun ikut kita pergi Lombok, saya ingat lagi kita pergi kan. Memang tempat itu air pun tiada, ada yang tidak mandi, ada yang begitu. Memang akan berlaku benda-benda ini masa kita pergi ke sewa dan pergi ke tempat-tempat yang di luar bandar. Memang perkara ini adalah biasa. Dan saya rasa kita perlu melihat individu itu bukan sebagai individu. Dia adalah soul yang sama dengan kita sebenarnya. Kita perlu ada perasaan itu dan kita pada masa yang sama perlu ada gratitude. Gratitude adalah berterima kasih kepada suami yang dia telah memberi kita kehidupan yang sama ada sederhana, yang baik, yang kita dapat mengikuti dan ada kesehatan yang baik dan kita dapat hidup dengan betul dan hidup dengan cara yang
respected lah dengan cara yang maruah yang baik. Saya rasa itu adalah satu pemberian yang suami telah memberi kepada kita. So, kita jangan merendahkan orang yang tiada ini. Daripada merendahkan dia, baik kita berterima kasih dan bersyukur. Saya rasa itu adalah sangat penting. So, kalau nak tanya, apakah pikiran saya adalah gratitude, berterima kasih dan bersyukurlah masa saya melihat benda itu, dan pada masa yang sama pemikiran saya adalah untuk bagaimana saya boleh membantu dia. Itu adalah dua pemikiran yang saya biasa ada. Okay. Thank you Bro Satya, saya kira luar biasa sesi hari ini, sangat menginspirasi, khususnya bagi saya. Setelah saya baca pertanyaan-pertanyaan ini, dibikin flow-nya, dan saya merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering berada di pikiran kita semua, ya kan? Banyak sekali telah menjadi gonjang-ganjing di pikiran saya secara pribadi. Maka dari itu saya berterima kasih kepada Bro Satya, terima kasih sudah memberikan masukan-masukan dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan before we close, sebelum kita tutup, mungkin Bro Satya bisa ada one closing statement for all, untuk semua bakta yang hadir pada hari ini. What is that one going home message atau pesan yang bisa kita bawa pulang pada sore hari? Mungkin Bro Satya sebelum kita closing pada sesi. Oke, Bro. Seperti Dr. Yasa bilang tadi dan Bro Visal bilang, happiness is union with God. Okay, kebahagiaan adalah semasa kita, union bersama Tuhan. Tapi happiness itu hanya akan datang semasa kita ada kesehatan dan kebahagiaan fizikal dan mental yang akhirnya akan memberi kita kebahagiaan spiritual. So, kebahagiaan spiritual itu adalah union with God. So, tolong kita semua bersama-sama fokus kepada kesehatan fizik kita, berolahraga, memastikan badan kita sehat. Okay? Lepas tu, kita fokus kepada kesehatan mental kita, di mana kita akan sentiasa ada minda yang perasaan yang bahagia, dan sentiasa ada pemikiran yang positif dalam hidup. Dan seterusnya, dengan ada kesihatan dan kebahagiaan fizikal dan mental, kita pergi ke arah kesihatan dan kebahagiaan spiritual bersama union bersama Tuhan, di mana kita perlu membuat kontemplasi, visualisasi dan juga meditasi, di mana semasa proses ini kita akan bersama dengan Tuhan. So, dalam proses ini adalah sangat penting, kita perlu mula. Ramai yang belum mula dalam proses ini, tetapi saya berharap dan saya berdoa dengan suami untuk memberi kita semua kebolehan dan memberi kita kita bilang ability, okay, untuk mulakan proses dan perjalanan kita ke arah union with God. Kerana akhirnya kebahagiaan hanya akan datang dengan union with God. So, masa kita union with God, kita akan sendiri rasa fizik kita, setiap sel di dalam badan kita akan merasakan kebahagiaan itu. Okay? Kita akan sendiri dapat rasa. Dan setiap sel di dalam otak kita, setiap neuron akan bahagia. So, dengan kebahagiaan fizikal, mental, dan kebahagiaan yang kita ada masa kita bersama Tuhan, itulah yang kita mau dalam hidup ini. So, itu adalah message saya terakhir. Terima kasih, Bro. Thank you, Bro Satya. Saya kira very powerful and very profound message, closing statement. Sekali lagi kita dari tim Sai Healthcare berterima kasih sekali lagi kepada Bro Satya yang sudah bisa meluangkan waktu yang very your precious time untuk bisa hadir bersama kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, bisakah kita melihat host, boleh nggak? Boleh kita melihat video dari suami, mungkin kurang lebih 1 menit. Apakah kita masih ada waktu? Masih, Bro, masih. Siaran. Ya, hanya 3 menit, di mana kita akan melihat suami, video darshan, di mana suami sedang merasa sangat bahagia. Mari kita saksikan bersama-sama.
लगा है, फूलों के इन बगियों में मन टहलने चला है, यादों के सफर में दिल चलने लगा है, फूलों की इन बगियों में मन टहलने चला है। कुछ तो है इन ख्वाबों में दिल से निकलते नहीं, कुछ तो है इन राहों में मिलती यहाँ हर खुशी, अब इन लम्हों के बारिश में भीगने चला हूँ मैं, यादों के सफर में दिल चलने लगा है, फूलों के इन बगियों में मन टहलने चला है। हंसी तेरी और आंखों से बातें जो तुमने की, याद आती है शरारतें तेरी और प्यार भरी वो करारतें तेरी, ये यादें लगती है जैसे बातें आज की, ये बातें लगती है जैसे यादें आज की, अब इन लम्हों के बारिश में भीगने चला हूँ मैं, यादों के सफर में दिल चलने लगा है। हर मोड़ पे तेरा सहारा मिला, तेरे आंचल में मुझको बसेरा मिला, हर काम में तेरा भरोसा मिला, हर पल हर क्षण तेरा ही प्यार मिला, कैसा ये जुनू है जो तुझसे अब जुड़ गया, कैसा ये सुकून है जो इनसे अब मिल गया, अब इन लम्हों के बारिश में भीगने चला हूँ मैं, यादों के सफर में दिल चलने लगा है, फूलों के बगियों में मन टहलने चला है, कुछ तो है इन ख्वाबों में दिल से निकलते नहीं, कुछ तो है इन राहों में मिलती यहाँ हर खुशी, अब इन लम्हों के बारिश में भीगने चला हूँ मैं, यादों के सफर में दिल चलने लगा है,
फूलों की इन बगियों में मन टहलने चला है। Oke, saya kira terima kasih. Mudah-mudahan video tersebut bisa mengobati sedikit banyak kekangan kita terhadap suami yang berada di hati kita semua. Sekali lagi terima kasih Bro Satya atas waktunya, waktu dan tempat. Kami persilakan kembali ke host. Terima kasih. Om Sairam luar biasa, walaupun 3 menit tadi ngelihat videonya Begawan, kita juga ikut menjadi bahagia ya, tersenyum melihat beliau juga, terkesima lah seperti itu. Terlebih Bro Satya luar biasa materinya, banyak ilmu yang bisa kami dapatkan di sini ya, seperti melihat senyum melalui mata itu sangat berkesan Bro Satya, thank you so much Bro. Dan mungkin ini bukan akhir daripada Bro memberikan sharing kepada kita pastinya Bro. Bro jangan lupa nanti udah pasti kita akan sering untuk kami undang dalam acara serupa, mungkin Sayang Edal atau mungkin Jumat Sehat atau mungkin program-program lainnya ya Bro ya. Bro, saya Pak Dokter. Seram. Ya. Kira-kira sebelum Dewan Ketua mungkin ada sedikit closing statement, barangkali Pak Dokter selaku koordinator Say Healthcare bisa ada beberapa yang disampaikan, silakan mungkin. Om Sairam, Bro Giri. Ya. Kami dari tim Say Healthcare hanya satu ya, sangat-sangat bahagia karena Brother Dr. Satya ya, bisa bersama kita ini benar-benar luar biasa atas anugerah dari Bhagawan. Jadi terima kasih semuanya ya yang sudah hadir, tentu benar-benar ya mendapatkan kebahagiaan malam ini. Jadi itu aja yang kita sampaikan ya. Brother Dr. Satya sudah berbagi kebahagiaan dan kita semua di sini berbahagia. Ini adalah suatu fundamental untuk kesehatan kita. Jai Sairam, Bro Giri, Sairam, terima kasih. Ya, Sairam. Bro Satya, ada beberapa mungkin dua patah kata dari Dewan Ketua, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ketua kita, Bruce Fitri, untuk menyampaikan beberapa hal. Sairam, Bruce Fitri, Sairam. Sairam, Bro Satya. Tidak ada kata lain selain terima kasih. Sairam. Suami benar-benar malam ini mengirimkan simbol kebahagiaan buat kita, Bro Satya hadir ini. Semoga, dan kami yakin kita juga tidak mau melepas dengan tangan kosong. Semoga bangsa Indonesia akan memberikan simbol kebahagiaan buat Bro Satya. Lovely. Sentiasa, Pak. Ini seperti kebahagiaan mana duluan, kebahagiaan fisik atau mental? Ini rasanya harus dua-duanya. Anyer dan Jakarta kalau lagunya, antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta. Nah ini, kami menunggu semua surat undangannya. Saya pun menunggu surat undangannya suami yang kena tetapkan, Pak. Tapi sebelum itu, kami akan selalu mengundang kembali ya Pak Dr. Yase, mudah-mudahan akan terus bisa membimbing kita, membahagiakan kita. Dan yang menarik hari ini, Bro hadir biasanya di Sayang Edal ya, ini dengan energiknya. Sekarang harus bicara sebagai seorang dokter, dan yang benar itu kesehatan itu dibahas di dunia spiritual, maka satu yang membedakan itu adalah dibahas dari sisi yang sangat komprehensif ya. Memang itu yang menjadi ciri suami, pendekatannya tidak hanya dari sisi fisikal saja, tapi dari sisi mental, spiritual. Itu yang lebih dan harus berimbang katanya di sini ya. Nah di sini saya ingat sekali bahwa memang kita harus berimbang antara kita punya 3 alam, satu alam fisik ya, kemudian sarire ya, ada alam mental,
Kemudian kalau ini sudah baik, maka akan kita dapat namanya alam antahkarana sudinya kita dapatkan. Di sanalah Anandam itu bersemayam, dan dia lapisan paling dekat dengan sang jiwa kita atau atma kita. Bila kita bisa menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan mental, saya yakin atma itu akan menggetarkan Anandam itu sendiri. Ya, mudah-mudahan malam hari ini adalah hari yang baik buat kita semua. Terima kasih host yang luar biasa. Saya ngedal, pengawalnya ini tidak boleh lepas, harus saya ngedal. Dan luar biasa sudah memberikan model. Luar biasa Bro Rizal. Dan pasukannya ini sudah. Terima kasih. Dan kita ikut programnya dia. Saya ngejar-ngejar Rizal ini, Ride and Run, ya. Itu programnya. Ride and Run itu kita kejar. Akhirnya kita malu juga jadi orang tua, harus ngejar nih, ikut sehat berapa jam sehari itu harus ada. Terima kasih banyak semuanya. Sairam. Pak Ketua, Sairam. Ada Bro Danes lagi satu dari Son juga, karena apa namanya, sesama di Son ya Bro Satya ya. Bro Danes, Sairam, mungkin bisa memberikan sedikit sepatah dua patah kata buat program ini, Sairam. Bro. Halo. Sairam, Bro Danes. Sepertinya tidak connect ya, tidak ada respon ya. Bro Satya, terima kasih banyak sekali lagi Bro Satya, diundang lagi suatu saat pasti ya, Pak Dokter ya, bila perlu menjadi salah satu narasumber tetap ya, mungkin dengan topik-topik yang berbeda. Ya, Jumat Sehat kita setiap bulan Bro Giri, Jumat Sehat kita tiap bulan. Ya, Bro Satya, kita punya program Jumat Sehat ini setiap bulan Bro. Jadi nanti walaupun mungkin Bro Satya bukan jadi narasumber, bisa join sesekali, mungkin memberikan advice atau memberikan inspirasi bagi kita. Ditunggu ya Bro ya, Sairam. Para penonton terkasih, sebelum kita tutup dengan Samasta Loka, ada beberapa pengumuman-pengumuman penting yang masuk di sekretariat berkaitan dengan program Hari Kelahiran Begawan ke-95. Kami akan bisa dilihat di slide ya, tampilkan di slide. Ya, besok tepatnya di tanggal 21 ya, 21 November kita akan bersama-sama mengikuti Zoom meeting lagi seperti saat ini dengan pembicara. Ini digagas oleh atau di hosting oleh Smile ya, dari teman-teman kita Smile dari Jakarta ya. Tapi kita akan mengundang pembicara yang sangat luar biasa. Kalau kami boleh ulang lagi, beliau sering diundang menjadi pembicara internasional, tetapi sangat sering menolak karena kesibukan dan sebagainya. Tetapi diundang oleh Indonesia, beliau begitu bersedia karena beliau melihat bakti daripada para bakti Indonesia ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia meluangkan waktunya untuk sharing. Beliau datang ke Puttaparthi setelah beliau masa madi, sudah hampir lebih dari 80 kali. Hampir setiap bulan 2-3 kali, barangkali ke Puttaparthi ya, dan memiliki pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Dan ini adalah berkat bagi kita semua bisa mendengarkan sharing dari Isabella Chu ya, dari Sister Isabella Chu dari Hong Kong. Jadi jangan lewatkan besok untuk program ini ya, untuk sarsang dari Sister Isabella Chu ini jam 6 sore ya, jam 6 sore waktu Indonesia Barat ya. Ya, nanti tentu saja linknya akan di-share kepada para bakta dan memang sudah di-share ya. Oke, ini masih dalam topik berkaitan dengan ini ya, tema ulang tahun Begawan, dan judulnya adalah Femme Fight in Suami, seperti itu kira-kira ya. Dan seperti apa ini nanti besok kita akan bersama-sama mendengarkannya. Selanjutnya hari Minggu.
kalau besok hari Sabtu, besoknya lagi hari Minggu, kita akan bersama-sama merayakan hari spesial ulang tahun Begawan secara online juga, yang ditayangkan spesial oleh media SAI Indonesia. Program yang serupa juga pernah kita lakukan ya, bekerja sama. Jadi SSGI dengan media melalui broadcastnya media SAI Indonesia akan menyelenggarakan program ini. Topiknya ya sama, happiness is union with God, kebahagiaan sejati adalah menyatu dalam kesadaran Tuhan. Nah, program ini berisi banyak program-program di dalamnya ya, dari semua komite, dari semua Kornas telah mempersiapkan program yang luar biasa, ada drama, ada musik, ada video-video inspirasi, dan tentu saja memberikan kita kebahagiaan lebih kurang 2,5 jam nantinya, dimulai dari jam 5 waktu Indonesia Barat atau jam 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi hari Minggu ini jangan lewatkan program, nanti link YouTube-nya akan di-share oleh sekretariat kepada para bakta semua. Nah, di sini ada sedikit bocoran ya. Jadi tadi ada drama, ada musik, ada juga ini. Kami akan putarkan saja ya nanti kita. Akulah Sang Garuda, putra Kasyapa dan Dewi. Aku adalah makhluk yang abadi. Jadi kedengeran ya? Waduh, saya lupa ini. Saya Ram, lupa ini ya, apa namanya, mute tadi. Saya Ram, sekali lagi tadi ya, drama ini akan ditayangkan ya di media program, di channel media SAI Indonesia, jangan lewatkan. Sekali lagi jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 6 di channel, nanti linknya akan di-share oleh sekretariat. Drama ini tentu saja mengisahkan bagaimana Garuda bisa memberikan kebahagiaan untuk ibunya, dan untuk Garuda, untuk dia sendiri ya, bagaimana mendedikasikan hidupnya untuk pengabdian, untuk bakti kepada orang tua seperti itu. Dan lebih banyak lagi yang dapat kita dapatkan nanti di program tayangan bersama-sama nanti untuk menyaksikan atau bersama-sama mengikuti program ulang tahun Begawan ke-95 secara online, secara virtual ya. Dan yang tidak kalah penting ini, di hari Rabu nanti jangan lewatkan, ini adalah satsang Happiness is Union with God, kebahagiaan sejati adalah penyatuan dalam kesadaran Tuhan, yang dibawakan oleh Profesor Suresh, yang sudah nanti memasuki jilid ketiga ya sebenarnya nanti, yaitu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan, seperti itu. Ya, para bakta terkasih, terima kasih untuk malam hari ini, Jumat Sehat. Terima kasih untuk para dokter, Pak Dr. Yase, Dewan Ketua, para bakta semua, para pengurus SSGI, dan tentu saja dari Yangdal juga sebagai moderator tadi, dan juga tentu saja sekali lagi untuk Bro Satya, terima kasih banyak sudah berbagi kepada kami semua untuk malam hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan dari Begawan Sri Satya Sai Baba. Om Sai Ram. Mari kita tutup program ini dengan mencantingkan Samasta Loka Sukino Bhawantu sebanyak 3 kali.
समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्ति. Mas Sairam, ada satu pengumuman yang terlewat, saya minta maaf. Saya akan share satu hal tentang program internasional ya, yang sudah dirancang oleh SSIO. Jadi SSIO, Sri Satyasa International Organisasi, telah merancang juga program online atau virtual ya untuk memperingati perayaan Hari Kelahiran Begawan ini. Dan berikut kami akan share ya flyernya ya. Jadi di tanggal 21 November dan tanggal 22 November. Ini waktu Amerika, lebih kurang 15 jam lebih daripada waktu di Indonesia. Kalau kami sempat hitung-hitung barusan, ini program ini di tanggal 21 ini itu lebih kurang jam 12 malam. Acaranya nanti kami akan share juga linknya ya. Dan ini juga flyer ini juga kami akan share. Program-program ini banyak berisi program acara-acara, ada persembahan lagu-lagu, kemudian ada cultural program, kemudian ada wacana atau musical performance dan sebagainya. Jadi nanti jangan lewatkan selama 2 hari ini juga dalam rangka memperingati hari perayaan Begawan ke-95, ulang tahun Begawan ke-95. Ya, itu saja pengumumannya. Terima kasih Om Sairam. Sairam baru saatnya jam berapa pesawatnya ke... Masih mute, bro, masih mute. Pesawatnya tidak berangkat, bro. Thank you, bro. Terima kasih ya. Awas ketinggalan kayak dulu. Selamat malam. Terima kasih Pak Suwitra. Terima kasih Dr. Yasa. Ya. Gembira saya berjumpa kita. Awas ketinggalan pesawat kayak dulu, Bro Sat ya. Iya, Pak. Awas ketinggalan pesawat kayak dulu. Ya. Kali ini tidak berangkat pesawat. Saya tidak ketinggalan. Sairam, Pak Nur Cahyo, Sairam. Satya, Sairam. Sairam Pak Nur, Sairam. Thank you, terima kasih. Saya. Pak Nur ini semua sudah senyum sebahagia semua. Sairam.